Salah satu upaya untuk memodernisasi transportasi angkutan massal di tanah air, beberapa waktu lalu Bapak juga sempat berkunjung ke China dan juga Ya, Korea Selatan. ya, Seperti apa sih Pak upaya ini untuk mewujudkan modernisasi dan juga integrasi di ya, tanah air? ya. Jadi menarik ya kalau kita akan lompat pada satu kesejahteraan atau menjadi pemain dunia yang nomor 4 di dunia, pasti kita harus mempersiapkan diri. Nah, sementara tidak mungkin kita lakukan sendiri. Oleh karenanya, dua negara yang saya kunjungi itu adalah Korea dan eh, China. Itu moda kereta api dan moda udara. Jadi kita melihat bagaimana fabrikasi atau factory yang ada di sana begitu maju, R&D-nya begitu maju, dan untuk tahap pertama ya kita memang jadi konsumer ya. Jadi kita gunakan produk-produk itu, kereta api, pesawat, tapi kita juga punya keinginan bahwa one day kita juga bisa jadi produsen. Nah, oleh karenanya seperti juga WUS yang kita lakukan itu pertama dengan teknologi yang setinggi itu. Karena kecepatannya 350. Negara lain yang muda. Ini saya juga ke China, ada teknologi seperti tram, tapi nggak pakai rel, nggak pakai aliran listrik. Nah, ini kita akan lakukan upaya-upaya tertentu untuk nantinya sekarang kita gunakan, mereka harus kerjasama dengan kita, dan akhirnya kita bisa lakukan itu dengan suatu kemampuan kita sendiri. Itu tujuan saya ke Korea dan Termasuk tadi terkait dengan kereta api tanpa rel ini akan diimplementasikan juga Pak di IKN. ya itu akan kita implementasikan di Sumbu Kebangsaan. Memang harus kita perjuangkan karena IKN itu adalah satu contoh ya. Jadi angkutan masa depan itu ya seperti itu nantinya. Jadi kami akan mengajukannya itu di IKN dan di Bali ya. Jadi angkutan yang nggak ada rel jadi lebih murah kan? Oke, di IKN dan di Bali Pak. Ya, Oke. ya. Proposalnya begitu ya, nanti Bapak Presiden setuju yang di mana ya kita akan koordinasikan. Oke, untuk di Bali sendiri, selain nanti akan ada kereta api tanpa rel, ini juga sebelumnya sudah diwacanakan LRT ya Pak. Nah ini seperti apa progresnya dan sebetulnya urgensinya seperti apa sih Pak? Saya menjawab urgensinya dulu. Mas Sasa kan pasti suka jalan-jalan ya, dari Kute, Seminyak, terus sampai ke ujung gitu. Berapa menit kita butuhkan waktu? Lumayan lama, macet Pak belum Bahkan sekarang. kadang-kadang 2 jam kan gitu. Nah, Bali itu adalah showcase daripada pariwisata. Kalau itu terjadi satu kemacetan, ketidaknyamanan, ini bisa membuat daya saing menurun. Nah, oleh karenanya kita bersama Korea membuat studi dari bandara ke Sunset Road, itu adalah selatan dari Legian, terus sampai ke Canggu, bahkan nanti ke Mengwi itu. Nah, harapannya jalan itu tidak macet lagi, sehingga orang lebih convenient untuk melakukan itu. Nah, itu nanti dikombinasikan dengan kereta api tanpa rel. Jadi kalau itu menggunakan LRT, nah yang tanpa rel itu satu ke Nusa Dua, satu ke Denpasar. Dan yang LRT ini adalah loan ya, soft loan dari Korea. Nah, insya Allah tahun ini sudah bisa groundbreaking. Dan Targetnya kapan Pak groundbreaking? groundbreaking targetnya kalau nggak Agustus, September. Oke, nah itu sudah ada hitung-hitungan biaya kah dengan pihak Korea Pak? Roughly sudah ada, tahap pertama 6 km kira-kira 9 triliun. Akan ada berapa tahap Pak? Ada 4 tahap ya. Satu tahap itu, yang kedua sampai Seminyak, ke Canggu, dan ke Mengwi yang terakhir. Oke, selain itu juga terkait dengan
kereta cepat Jakarta-Bandung nih Pak, ini kan sudah bisa dikatakan sukses terrealisasi. Apakah juga akan ada rencana Pak untuk memperpanjang treknya mengingat permintaan transportasi masyarakat ini juga semakin meningkat? Ya, permintaan itu ada, bahkan Presiden minta saya atau Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Manres membuat studi untuk ke Surabaya. Tentu apa yang akan kita lakukan, kita harapkan lebih mudah dan lebih murah, ya. Dan apa yang kita lakukan di Jakarta Bandung ini menjadi modal bagi kita untuk mengetahui teknologi, mengetahui bagaimana besaran biaya yang harus dilakukan. Di antaranya kita tahu bahwa kalau kita mau membuat satu transportasi seperti kereta cepat, itu upayakan jangan membebaskan tanah. Upayakan juga jangan menembus gunung. Di bawah itu mahal sekali. 3 kali lipat dari height rate atau 2 kali lipat dari elevated. Nah, oleh karenanya bayangannya kita nanti akan membuat Jakarta Surabaya itu dengan tidak melewati tempat-tempat baru, tapi lewat jalan tol, lewat jalan kereta api, kita buat elevated sehingga lebih murah dan lebih cepat kita bisa lakukan. Itu evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini ya Pak ya? Ya, sedang. Targetnya itu mulai kapan Pak? Atau sudah ada perbincangan seperti apa? Ya, kemarin pada saat di China saya juga ketemu dengan Menteri Transportasi China. Sudah kita sampaikan keinginan itu, ya tentu kita akan studi. Dan studi ini memang harus matang karena yang akan datang ini kita harus membuat satu format membangun, tapi juga mencari financing yang paling efisien, ya. Nah, oleh karenanya kita akan membuat FS, lalu kita tetapkan satu format pemerakarsa dan tentu semacam tender. Jadi mungkin kalau paling cepat ya groundbreaking-nya tahun depan.